Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Baik. Kedatangan Ibu di sini untuk menjelaskan tentang layanan informasi kepada kalian semua. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu layanan informasi nggak? Belum. Oke, Ibu akan jelaskan sedikit tentang apa itu layanan informasi. Nah, layanan informasi adalah layanan yang diberikan guru BK kepada siswa untuk memberikan informasi tertentu yang diperlukan oleh siswa tersebut. Nah, layanan yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang inner child. Dimana sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan, nama Ibu adalah Opita Desti dan Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang tahu Tidak, apa itu Bu. inner child? Adalah sifat kekanak-kanakan yang dimiliki orang dewasa, di mana hal ini dikarenakan setiap orang dewasa itu pernah mengalami masa kanak-kanak. Mungkin di masa kanak-kanaknya dia mengalami hal-hal atau peristiwa-peristiwa buruk maupun baik yang masih diingat sampai masa dewasa, di mana hal ini bisa memicu terjadinya inner child pada diri kalian yang menjadi sumber terbentuknya inner child itu sendiri. Nah, setelah kita tahu singkatnya apa itu inner child, kita akan membahas lebih lanjut tentang inner child menggunakan PPT yang telah Ibu buat. Baik, sebelumnya ini PPT-nya. Inner child. Nah, ini adalah garis besar judul dari pembahasan yang akan kita bahas hari ini, inner child. Lalu selanjutnya ada tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan. Inner child adalah bentuk dari konsep psikolog yang merajuk pada bagian dari diri kita yang masih memiliki sifat-sifat kekanak-kanakan, seperti kepolosan, ketergantungan, dan kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Sekarang kita akan membahas tentang inner child secara spesifik dalam ilmu psikologi, di mana inner child adalah bentuk komponen yang sewajarnya ada dalam setiap individu. Nah, jadi inner child itu adalah hal-hal yang sewajarnya ada pada setiap diri individu, di mana hal ini yang membentuk karakter seseorang dan bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, baik itu pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Namun, pengalaman masa kecil yang negatif seringkali menyebabkan seseorang tidak sadar memiliki inner child yang terluka sehingga akhirnya membekas dalam dirinya. Hal ini pun menyebabkan rasa sakit terpendam yang pada akhirnya dapat memengaruhi perilaku individu seorang saat dewasa. Nah, apa itu inner child? Adalah penyebab inner child terluka karena pengalaman traumatis di masa lalu yang akhirnya berdampak negatif pada kehidupan masa kini dan karakter seseorang. Dari sudut pandang orang lain, beberapa penyebab inner child terluka memang terlihat wajar, namun pada beberapa kasus dampak dari pengalaman yang dialami oleh individu tersebut bisa berujung pada ketidakstabilan kondisi mental dan dapat berlangsung lama. Contoh-contoh tindakan yang menyebabkan inner child terluka yaitu seperti korban bully, faktor genetik, kekerasan verbal, fisik maupun seksual, penyakit kronis, kecelakaan lalu lintas, dan perceraian orang tua. Rata-rata penyebab inner child terluka merupakan hal-hal yang personal, seperti peristiwa traumatis pada masa kecil. Hal tersebut menjadi secara tidak langsung dapat membuat. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda inner child terluka. Jika inner child terluka, maka tanda-tandanya dapat terlihat dari perilaku seseorang dalam melakukan rutinitas setiap hari. Seperti sangat terikat dengan orang tertentu karena merasa takut kehilangan, merasa bersalah jika memberikan suatu batasan dari diri sendiri kepada orang lain, sulit menyelesaikan suatu aktivitas,
tidak berani beropini dan menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Terdapat suatu kecenderungan untuk mencurigai orang lain, serta terlalu keras mengkritik diri sendiri. Nah, inersia juga bisa disembuhkan dengan cara menyembuhkan inersial yang terluka, yaitu dengan memahami trauma masa kecil, di mana langkah awal dalam menyembuhkan inersial yang terluka adalah mengingat kembali apa saja hal yang di masa lalu yang meninggalkan luka mendalam. Perlu diketahui, penyebab luka pada inner child seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Mengingat pengalaman hidup setiap individu juga berbeda-beda, sebaiknya konsultasikan langsung ke psikolog atau ke psikiater untuk mengetahui penyebab trauma tertentu. Yang kedua yaitu menerima inner child itu sendiri. Inner child adalah jiwa anak kecil yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, di mana sikap kanak-kanak, bagian dari diri seseorang ini menyimpan pengalaman dan emosi dari masa kecil. Untuk menerima inner child yang dimiliki seseorang bisa memulai dengan mengakui keberadaan jiwa kecilnya yang ada dalam. Yang ketiga yaitu memperhatikan diri sendiri. Inner child adalah bagian dalam diri yang tidak hanya unik namun juga polos. Untuk menyembuhkan inner child yang terluka, disarankan memperhatikan kondisi mental diri sendiri dengan melakukan meditasi dan menulis jurnal pribadi agar dapat membantu meringankan rasa sakit yang dimiliki. Yang keempat yaitu memeluk diri sendiri. Pelukan hangat untuk diri sendiri dapat memberikan perasaan nyaman dan bisa membantu menyembuhkan inner child dari trauma masa kecil. Bentuk pelukan ini bisa dilakukan dengan mengikuti langkah, yaitu silangkat tangan di depan, hubungkan kedua ibu jari hingga membentuk kupu-kupu, dan posisikan ujung jari di bawah tulang selangka. Yang kelima yaitu mengingat kenangan bahagia. Cobalah secara perlahan untuk melakukan semua kenangan buruk dengan berfokus kepada kenangan-kenangan yang bahagia. Cara ini diketahui dapat memberikan pengaruh positif kepada diri sendiri. PPT-nya lebih lanjut lagi. Selamat menyaksikan PPT. Pada slide selanjutnya yaitu tentang proses terbentuknya inner child. Tahap pertama terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengalaman masa kanak-kanak. Yang kedua pembentukan persepsi diri. Yang ketiga pembentukan inner child. Yang keempat pengaruh inner child terhadap perilaku. Dan tahap terakhir yaitu pengembangan kesadaran diri. Nah, kita akan membahas dampak inner child terhadap hubungan, karir, pendidikan, kesehatan mental, kualitas hidup. Yang pertama yaitu tentang dampak inner child terhadap hubungan. Dampak inner child terhadap hubungan yaitu dampak yang terjadi pada diri individu. Yang pertama seperti kesulitan membentuk hubungan yang sehat dan ketergantungan pada orang lain. Yang kedua yaitu karir dan pendidikan. Dampak inner child sendiri. Yang kedua yaitu karir dan pendidikan. Dampak inner child sendiri terhadap karir dan pendidikan yaitu kesulitan dalam mencapai tujuan dan ketergantungan pada pujian dan pengakuan. Dampak selanjutnya yaitu pada kesehatan mental. Dampak inner child terhadap kesehatan mental yaitu dampak yang terjadi pada diri individu seperti depresi dan kecemasan, kesulitan dalam menghadapi emosi. Serta dampak yang terakhir yaitu pada kualitas hidup. Dampak inner child terhadap kualitas hidup yaitu mempengaruhi tentang kualitas hidup yang rendah, kesulitan dalam mencapai kebahagiaan dan ketergantungan pada orang lain untuk kebahagiaannya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengatasi inner child. Yang pertama, mengakui dan menerima, memberikan perhatian dan kasih sayang, mengembangkan kemampuan menghadapi stres, membangun hubungan yang sehat, mencari bantuan profesional, mengembangkan kesadaran diri, mengembangkan kemampuan mengampuni, mengembangkan kemampuan dan mengembangkan diri.
Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari inner child ini yaitu inner child adalah bentuk dari diri kita yang masih memiliki luka dan trauma dari masa lalu, serta masih memiliki kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang. Inner child juga dapat mempengaruhi perilaku, emosi kita, serta dapat menyebabkan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat, menghadapi stres, dan mencapai tujuan. Mengatasi inner child juga dapat dilakukan dengan cara mengakui, menerima, memberi kasih. Nah, sampai pembahasan ini ada yang mau ditanyakan tentang inner child? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Berarti semua paham ya apa itu inner child, apa yang mempengaruhi inner child, dampaknya, dan cara mengatasinya. Paham, Bu. Setelah ini pertemuan hari ini Ibu tutup. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya.